Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Nur Irma Susanti. Saya merupakan salah satu pendidik di TK Fatimah, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Dalam video saya kali ini, saya akan memaparkan praktik baik yang sudah saya lakukan di TK Fatimah yang berjudul tentang permainan numerasi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan pada fase fondasi. Fase fondasi ini merupakan fase awal dalam menumbuh kembangkan perkembangan anak secara optimal. Selama fase fondasi, anak akan dikembangkan pada beberapa aspek seperti aspek kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, dan seni. Numerasi merupakan bagian dari aspek kognitif yang penting dikembangkan sejak anak berusia dini. Nah, di dalam numerasi ini cakupannya sangat luas, salah satunya dalam hal membilang dan mengenal lambang bilangan. Pembelajaran bagi anak usia dini ini selayaknya adalah pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan. Namun, dalam asesmen awal yang saya lakukan di kelas B1, saya mendapati bahwa anak-anak kurang tertarik ketika melakukan pembelajaran yang berkaitan dengan angka. Mereka kelihatan bingung dan sulit memahami bagaimana dari lambang bilangan tersebut. Adapun tantangan yang saya temui saat pembelajaran mengenal konsep bilangan, baik dalam membilang dan mengenal lambang bilangan, yang pertama yaitu kesiapan belajar siswa saya yang berbeda dalam mengenal konsep bilangan, kemudian minat yang beragam, serta kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Oleh sebab itu dibutuhkan salah satu terobosan dalam pembelajaran, yakninya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan adanya situasi dan tantangan yang saya temui dalam pembelajaran di kelas B1 untuk mengenal konsep bilangan tersebut, maka ada beberapa langkah yang sudah saya lakukan untuk mencari solusi bagaimana bisa meningkatkan minat dalam pembelajaran konsep bilangan. Nah, adapun langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang ada di TK Fatimah. Melalui diskusi ini, saya menceritakan tentang situasi yang saya hadapi, kemudian saya juga mendengarkan bagaimana praktik baik yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat saya dalam menghadapi situasi yang serupa. Melalui diskusi ini juga saya mendapatkan gagasan dan ide yang bisa dikembangkan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi di kelas B1. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik berdiferensiasi konten maupun berdiferensiasi proses yang dilengkapi dengan permainan numerasi. Langkah kedua yang saya lakukan adalah membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya akan menggunakan media presentasi untuk menjelaskan materi tentang topik hewan, di mana di dalam materi ini juga akan dikenalkan nantinya kepada siswa tentang konsep bilangan dan lambang bilangan. Juga melengkapinya dengan nyanyian dan gerakan yang berhubungan dengan konsep bilangan sesuai dengan topik hewan yang diajarkan pada hari itu. Adapun 3 macam kegiatan yang saya berikan kepada siswa yang bisa dipilihnya nanti adalah permainan ular tangga, kemudian yang kedua adalah mencari angka yang hilang di dalam kotak raba, serta yang ketiga menghitung jumlah hewan kemudian menuliskan angkanya di dalam kotak yang sudah disediakan. Pada kegiatan pembukaan, saya mengawali kegiatan dengan berdoa, kemudian mengabsensi siswa dan melakukan ice breaking. Are you ready? Ya, silakan lihat ke papan tulis Bunda. Di sini ada kelihatan gambar apa ya, Nadia? Ada gambar kuda, ada domba, ada ayam, ada sapi. Kira-kira ini hewan apa ya? Hewan ternak. Wih, hebat betul. Ini adalah hewan ternak. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita tentang hewan ternak, Bunda Santi mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah agar anak-anak Bunda semuanya mampu mengenal hewan ternak. Nah, tujuan yang kedua, agar anak-anak semua mampu mengenal konsep bilangan, membilang dan mengenal lambang bilangan. Perhatikan yang pertama, kita akan menghitung jumlah binatang di peternakan. Kita lanjutkan dengan slide selanjutnya. Nah, ini gambar apa ya, Nak ya? Sapi. Berapakah jumlah sapi? 4. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada berapa jumlah sapinya? Ada 4. Kita lihat. Ini angka 4. Sana di dalam kolam, ku masukkan ikan kesayangan.
kolam. Tiba-tiba ada yang tenggelam. 5 ekor ikan kesayangan. Kasihan, oi oi, sungguh kasihan. Ikan 10 tinggal berapa? Selanjutnya, saya menjelaskan 3 pilihan kegiatan yang bisa dipilih oleh siswa untuk dilaksanakan. Serta saya juga menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Berapa kak? Lanjut. 1, 3. ada di angka berapa? 3. Kasih. Berapa itu? Nah, susun binatangnya. Tambah 7 sebelah sini. Kegiatan penutup saya isi dengan recalling materi yang sudah diajarkan serta menanyakan perasaan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Langkah yang keempat adalah mengevaluasi kemampuan numerasi siswa dalam membilang dan mengenal lambang bilangan. Langkah akhir ini saya lakukan sesudah pelaksanaan pembelajaran numerasi melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi pada topik hewan. Nah, kegiatan mengevaluasi ini sangat penting untuk melihat sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang sebelumnya. Hasil evaluasi ini akan saya jadikan sebagai bahan refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan. Hasil refleksi akan memperlihatkan praktik yang sudah berjalan dengan baik dan praktik yang perlu diperbaiki atau perlu untuk dikembangkan. Langkah yang saya gunakan untuk mengevaluasi ketercapaian kemampuan siswa dalam hal membilang dan mengenal lambang bilangan adalah melalui observasi yang saya lakukan selama proses pembelajaran. Setelah mengevaluasi ketercapaian pembelajaran yang sudah saya lakukan melalui praktik baik, pembelajaran berdiferensiasi dan permainan numerasi ini, saya memperoleh data bahwa 8 dari 18 siswa sudah mampu membilang dan mengenal lambang bilangan 1-20. Kemudian 8 siswa sudah mampu membilang dan mengenal lambang bilangan 1-10. Adapun 2 siswa lagi sudah mampu membilang namun masih membutuhkan bimbingan saya dalam mengenal lambang bilangan. Dampak yang bisa saya amati pada siswa kelas B1 setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi dan permainan numerasi yaitu pembelajaran menjadi lebih menyenangkan di mana semua siswa mau terlibat selama proses pembelajaran. Materi presentasi yang ditampilkan juga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa dalam memahami konsep bilangan. Hasil yang diperoleh untuk mencapai tujuan pembelajaran mengenai konsep bilangan, membilang dan mengenal lambang bilangan juga sudah lebih baik dibandingkan dengan data yang saya peroleh sebelumnya. Hal ini terlihat dari perubahan data siswa antara asesmen awal dengan data sesudah dilaksanakannya praktik baik. Siswa juga tampak lebih percaya diri saat melakukan permainan karena sudah mengenal konsep bilangan dan lambang bilangan. Sebagai pendidik yang mengajar di kelas B1, saya juga merasa sangat senang karena pembelajaran berdiferensiasi melalui berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi proses, siswa di kelas saya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, baik dalam membilang ataupun dalam mengenal lambang bilangan. Praktik baik yang saya lakukan memiliki dampak terhadap pola pikir saya sebagai pengajar, di mana dengan adanya asesmen awal yang saya lakukan akan saya jadikan sebagai bahan rujukan saya dalam menghadapi siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran numerasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya berusaha untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar mereka. Kedepannya, saya akan melakukan inovasi dalam menyediakan media pembelajaran ataupun dalam merancang kegiatan yang sesuai dengan anak usia dini dalam mengembangkan kemampuan mereka selama berada pada fase fondasi. Praktik baik yang sudah saya lakukan ini juga bermakna bagi saya sebagai pendidik, di mana ketika dahulunya saya berperan sebagai teacher center, maka peran tersebut sudah bergeser menjadi fasilitator yang memfasilitasi siswa membangun pengetahuan mereka. Demikianlah paparan singkat saya tentang praktik baik yang sudah saya lakukan tentang pembelajaran berdiferensiasi serta melakukan permainan numerasi. Semoga dengan adanya praktik baik ini membuka wawasan dan menjadikan motivasi bagi diri kita agar bisa memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa yang ada di kelas.